Shalom saudara. Haleluya. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Putting Others First. Bulan-bulan ini, 3 bulan ini kita berbicara tentang Godfident. Ya, kita udah dengerin ya, gimana kita harus bukan confident saja. Confident itu bagus banget ya. Tapi kita naik level lagi, Godfident, lebih percaya lagi sama Tuhan. Selain kita percaya akan diri kita, kemampuan kita, kepintaran kita, betul ya? Tapi kita harus naikkan level kepercayaan kita dengan Tuhan. Sehingga apapun yang saudara miliki dan saya miliki, itu bukan kepandaian kita, bukan kekayaan kita, tapi semata-mata karena siapa? Tuhan. Nah, ini perlu ditingkatkan saudara. Kalau tidak, kita akan sombong seperti Adimana Hutu yang sebelumnya. Ya, karena dia golden recordnya bagus, jadi dia merasa bahwa dia yang segala-galanya. Tapi setelah diajar begitu, dia baru tahu humble itu seperti apa. Nah, kalau saudara berkata bahwa, oh aku mau Godfident, berarti saudara benar-benar harus ubahkan, harus berubah. Selain saudara minta Tuhan ubahkan aku jadi rendah hati, tapi saudara gak mau berubah. Selama itu saudara gak mau berubah, tetap Tuhan gak bisa lakukan apa-apa dalam hidup saudara. Ya. Nah, salah satu firman-Nya Tuhan pagi hari ini, kita diajak untuk putting others first. Menaruh orang lain di atas keperluan pribadi kita. Kalau kita ada Godfident, saudara akan mengerti maksud Tuhan firman hari ini. Amin. Nah, saya ambil firman-Nya itu di Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Kita belajar dari sini saudara ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi, firman ini diajarkan Paulus kepada jemaat Filipi waktu itu saudara. Paulus keadaannya saat itu dia di penjara. Karena di penjara bukan karena nyolong ayam saudara. Dia dipenjara karena menyampaikan firman. Ya. Jadi dia dimasukkan penjara dan Paulus waktu itu merintis jemaat kayak seperti ini saudara. Di Perth gitu. Tapi dia di Filipi. Nah waktu dia masuk di penjara, dia dengar jemaat Filipi saat itu kacau balau. Ada yang pecahlah, ada yang pergilah, ada yang tinggal. Nah, Paulus merasakan bahwa jemaat yang dia rintis, kenapa kok jadi begini gitu. Nah, banyak jiwa-jiwa yang saat itu mengalami goncangan. Mereka mulai berpikir bahwa aku lebih penting daripada kamu. Apalagi sekarang kepalanya, pendetanya ini ya, Paulus di penjara saudara. Oh banyak berita yang kenapa kita masih di gereja sini, pendetanya kayak gitu, di penjara, kan gitu saudara ya. Padahal penjaranya itu gara-gara apa? Menyampaikan kabar sukacita saat itu. Di ayat 21 dikatakan gini, kita tetap di Filipi 2 ya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Rupanya selama Paulus itu di penjara, jemaatnya ini bukan mencari kepentingan Kristus. Mencari
kepentingan pribadi masing-masing. Saya nggak ngerti kepentingannya pribadi masing-masing itu apa, saudara. Banyak yang mau nampil lah, yang mau dihormati lah, yang macam-macam, saudara. Nah, keadaan seperti ini sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, di gereja terutama kita harus menjaga ini. Makanya Paulus itu menulis surat ini, lalu dia minta supaya kirim Timotius sama Epafroditus saat itu, supaya mereka boleh menguatkan jemaat di Filipi. Nah, kalau kita confident, God confident, tadi saudara tahu artinya God confident itu apa? Saudara ingat confident-nya itu percaya diri. Kalau God confident itu berarti percaya sama Tuhan itu nemplek gitu loh, saudara. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu keluar daripada hidupku. Jangan kamu keluar dari pohon anggurnya. Kalau kita carangnya ini keluar dari pohon anggur, kita bisa berbuah enggak? Enggak bisa. Makanya Tuhan katakan, akulah pokok anggur, kamulah carangnya. Kalau engkau keluar dari pokok anggur, kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, confident ini seperti itu, nemplek, saudara. Paulus mengajarkan kepada jemaatnya di Filipi saat itu, saat dia masih ada di Filipi. Tapi begitu dia masuk di penjara, keadaannya lain, saudara. Masing-masing mau menonjolkan dirinya. Sehingga terjadilah pecah. Ya, supaya Paulus itu senang mendengarnya, supaya Paulus itu happy ngelihat, aduh yang aku rintis gak jadi perang deh ya. Dikirimlah Timotius dan Epafroditus untuk menyelesaikan persoalan ini. Sedangkan Paulus ada di mana? Masih di penjara. Bayangkan saudara, begitu perhatiannya Paulus itu kepada jemaatnya. Saya pernah dengar dari satu hamba Tuhan, dia mengatakan gini, saudara. Kalau engkau berbicara tentang Yesus, itu rasanya kita ini kalau mau ngikutin, itu kan Yesus. Yesus bisa ditampar pipi kirinya, diberikan pipi kanannya, betul enggak? Kalau apalagi Yesus itu bisa membuka kasut murid-muridnya dan membasuh, itu kan Yesus, Pak. Nah, saudara, kalau kita ngomongin gitu, orang akan mental gitu loh, saudara. Saya kan bukan Yesus, saya nggak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Ingat, saudara, Yesus itu 100% manusia juga. Tapi ini ada satu muridnya yang namanya siapa ini? Yang menulis surat Filipi? Paulus. Paulus itu gambaran pure manusia loh, saudara. Betul nggak? Sama seperti saudara dan saya, Paulus itu. Paulus itu bisa loh, saudara, melakukan apa yang firman lakukan. Halo? Jadi tidak ada kata, aku nggak bisa ngikutin Yesus. Oke, Yesus itu Tuhan. Kita nggak bisa ngelakuin gitu kan alasannya. Tapi kalau Paulus bisa, kenapa saudara dan saya nggak bisa? Paulus itu siapa? Manusia. Sama seperti kita, saudara. Tapi Paulus itu begitu memperhatikan apa yang sudah ditanam di Filipi saat itu. Ada pepatah yang mengatakan, hard times will always reveal true friends. Hubungannya apa? Hubungannya saat Paulus masuk penjara, Paulus itu kepengen ngelihat jemaat Filipi ini benar-benar serius. Kalau dia sahabatnya Paulus dikatakan, dia saat tekanan Paulus ada di penjara, seharusnya jemaat ini semakin kuat. Nah, kita sering menghadapi teman-teman kita ya, yang teman-teman kita ini, oh kalau aku ada duit nih, teman-temanku banyak. Nah, untuk mengetes the best friend in your life, kita waktu menghadapi tekanan, masih ada enggak orang yang memperhatikan kita? Firman ini mengatakan, put the others first. Seringkali orang mengabaikan, apalagi teman kita ngalami masalah. Kita sering meninggalkan mereka, saudara. Aduh, jangan-jangan dia nanti pinjam duit lagi nih. Ya,
Udah kalau dia terima telepon namanya ini, aduh jangan diangkat. Gitu saudara. Tapi kita harus belajar pagi hari ini saudara. Kita memilah mana yang sahabat, mana yang musuh. Karena di dalam gereja pun banyak itu musuh dalam selimut saudara. Banyak apa? Domba yang dalamnya apa? Saudara yang ngomong loh ya, bukan saya. Nah itulah, saudara yang ngomong, oke? Nah untuk membuktikan orang yang luar biasa itu, saudara di dalam tekanan saudara lihat, temanmu siapa yang bisa menelpon kamu, menasihati kamu, atau meninggalkan kamu. Nah di sini hal yang pertama supaya kita confident, oke? Kita harus benar-benar sama Tuhan itu nempel, betul enggak? Supaya nempel, saudara di Filipi 2 ayat 12 dikatakan gini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, waktu Paulus hadir, itu akunya kecil ya. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku ada di penjara, nggak hadir, gitu. Paulus mengencourage jemaat di Filipi untuk semakin apa? Takut sama Tuhan. Untuk kita takut sama Tuhan, saudara harus kenal dulu siapa Yesus Kristus itu. Di sini saya tulis pakai amaze. Kalau engkau amaze sama God, apa amaze itu? Kagum, terpesona, apalagi itu kata-katanya yang begitulah ya. Kalau kita tahu Tuhan yang engkau sembah, engkau kagum sama Yesus, engkau tidak akan pernah backstreet sama Tuhan. Backstreet itu apa sih? Meninggalkan Tuhan lah, pura-pura sama Tuhan lah, enggak ada saudara. Tuhan mau saudara dan saya seriously, genuinely from your heart mengasihi Dia. Nah, kalau kita bisa mengasihi Dia dengan amaze sama Tuhan, saudara akan lebih confident. Betul enggak? Kalau saudara confident sama Tuhan dengan amaze Tuhan begitu, saya percaya waktu ada teman-teman di sekitarmu, kita akan melihat teman-teman yang model apa. Di sini saya dapat di Google ya, 6 tipe manusia yang disebut toxic people. Ya. Toxic yang pertama dikatakan the energy drainer. Orang yang mengambil tenaga kita, orang yang mengambil memanfaatkan kita. Ada yang dinamakan the fake complimentor. Pura-pura dia ngasihin tahu, ini kamu, padahal di belakangnya dia enggak seperti itu saudara. The pessimist, adakah teman-teman kita di sekitar kita yang pesimis kita? Dunia kamu sudah kurus, kasihan gitu. Suaminya pergi, mertuamu juga enggak sayang sama kamu, dia pergi ya. Sometimes ada orang kelihatannya kasihani kita. Tapi itu membuat kita pesimis hidup ini. Nah, be careful saudara. The criticizer, ngeritik aja hidupnya. Kamu ini sepatunya udah kegedean, ngapain lu pakai? Gitu saudara. Ada aja, kalau kamu kegedean, beliin dong aku gitu saudara. Ada orang yang modelnya manipulator. Ada orang yang namanya victim. Jadi maunya nyari kambing hitam terus ya. Padahal kambing itu sudah putih, dihitamin lagi sama dia. Jadi tipe-tipe manusia di sekitar kita itu seperti ini saudara. Yang membuat kita sama Tuhan enggak confident lagi. Ya, di gereja Filipi, begitu Paulus pergi ke penjara, kunjungan di penjara ya, kita ngomongin kunjungan aja ya. Ada yang pernah di penjara kah di sini? Pernah. Oh, angkat tangan dengan sombongnya. Saudara kalau mau tahu tanyakan sama orangnya gimana Ci kok di sana gitu ya. Boleh bersaksi nanti ya.
Kalau kita menghadapi orang yang toksik seperti gini, saya sarankan di sini ada pepatah yang mengatakan gini, it is not your job to detox toxic people. It is your job to detox the part of you that resonates with their toxicity. Setuju saudara ya? Kita nggak perlu ngerubah orang yang toksik itu saudara, capek. Saudara akan keracunan sendiri nanti, betul nggak? Mendingan kita toksik, detox kita, yang mana yang kita terkena tadi? Detoklah dirimu, pikiranmu, detoklah dengan firman Tuhan. Aku usir segala detok di dalam pikiranku. Yang toksik, toksik apa aja di dalam hatiku, di dalam telingaku, di dalam perkataanku. Hapusin itu. Nggak usah saudara bingung untuk menghapus orang itu. Ya, nah keadaan di Filipi saat itu banyak yang toxic people masuk saudara. Begitu Paulus masuk penjara, dia ngomongin ngapain lu ke gereja ini? Pendetanya jadi penjara, buat apa? Caw gitu saudara. Jadi banyak yang caw saudara, caw yang angkat kaki pergi. Bahkan ada yang berantem, seperti itu. Kehidupan kita seperti jemaat Filipi saat itu. Sering kita meninggalkan Tuhan, sering kita gak mau lagi serius sama Tuhan. Karena kena toksik racun itu saudara. Kalau orang, firman Tuhan mengatakan, hati-hatilah kamu bergaul. Pergaulan yang jahat mempengaruhi kebiasaan yang baik. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Jadi kalau saudara untuk lebih confident sama Tuhan, confident, saudara harus perhatikan lingkunganmu bergaul. Kalau bergaulnya kamu dengan orang-orang yang toxic people, kita akan lepas saudara dari Tuhan. Serius, pelan-pelan tapi pasti itu saudara. Kelihatannya, gak apa-apa, dia ini ke gereja juga. Tapi di dalam gereja sendiri banyak ada, mungkin enggak 6 tipe, 12 mungkin tipenya, macam-macam saudara. Nah untuk kita bisa melihat ini, saudara harus amazed sama Tuhan. Saudara harus lebih serius lagi mengagumi Tuhan. Jangan mengagumi orang di sekitarmu. Ya, saya paling takut kalau ada orang yang bilang, waduh Pak San ini pendeta yang bagus ya, yang baik. Ya, sama istri sama saya, hati-hati, yuk kita mundur. Itu toksik tuh saudara. Yang membuat kita jatuh nantinya. Ya, jadi saudara, apa yang kita lakukan? Cutting people, maksud saya cutting people, toxic people out of life doesn't mean you hate them. It means you respect yourself. Kalau saudara nggak mau kita lepaskan dia go, atau kita yang pergi dari orang yang toksik, kumpulan toksik, itu bukan berarti saudara benci loh sama orang itu. Karena kita nggak mau merubah dia lagi, nggak perlu dirubah, karena dia memang nanti dirubah Tuhan sendiri. Bukan urusannya kita untuk merubah dia, urusannya kita untuk hidup kita. Kita harus detox semua toksik yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dengan jalan apa? Tinggalkan mereka. Tinggalkan perkumpulan yang menggosip, yang suka gosip. Tinggalkan orang-orang yang suka, apa tadi itu, toksik. Ini keras firman ini memang. Loh Pak, gimana kita nggak jadi contoh dong? Oh tunggu dulu saudara. Jangan saudara mencoba untuk masuk menjadi seorang pahlawan yang sebetulnya kita nggak siap. Ada ceritanya saudara. Ada seseorang anak muda dulu, dia mau pelayanan di tempat pelacuran. Ya, zamannya kita dulu di YWAM saudara, muda-mudanya kita di YWAM gitu. Jadi banyak anak-anak YWAM itu yang serius gitu ya untuk Tuhan. Bahkan untuk mengikuti zaman, dia semir rambutnya lah, pakai pangrok beneran deh. Ya, karena kita nyemplungnya di dunia seperti itu. Jadi kita kan harus seperti mereka juga dengan bajunya yang seperti itu supaya kita bisa masuk, begitulah ya. Nah ada teman saya dari satu tempat,
aku mau pelayanan menjangkau apa tadi itu, pelacuran. Wah, padahal dia belum siap, saudara. Dia masuk ke situ jeblur, akhirnya dia nak kembali-kembali. Dia masuk terlibat di situ. Waduh, wes repot wes gitu. Nah, makanya kalau kita mau tidak tergabung dengan orang yang toksik, leave it. Tinggalin mereka. Sudah nggak usah bergaul, diomongin apapun udah tutup telinga kiri dan kanan. Bukan berarti kita membenci dia. Karena pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Itu firman. Ya, jadi dengan kata-kata itu berarti kita harus milah, harus mana gandum, mana ilalang. Oh berarti eksklusif dong. Loh itu kan perkataanmu yang keluar, ya kan? Tuhan tidak bilang kita eksklusif, nah. Kita untuk menjaga kawanan domba ini harus benar-benar diprotek. Paulus untuk kawanan dombanya di Filipi, dia harus benar-benar protek. Supaya apa? Supaya jemaat ini benar-benar amazed sama Tuhan. Kalau dia belum kenal sama Tuhannya lebih lagi, ya itu tadi. Di luar sana banyak nabi-nabi palsu. Benar gak saudara? Kalau sudah ada nabi-nabi palsu, saudara masih mau mendekatkan nabi palsu itu? Halo? Enggak saudara. Apakah kita benci sama nabi palsu itu, terus kita gak mau berkawan? Enggak juga, itu urusannya mereka. Ya kan? Tapi yang penting kita harus tidak kumpul sama mereka. Harus saudara. Itu satu-satunya jalan untuk lepas dari dosa najis. Kita tengkengin ya. Percuma saudara. Saudara nengkengin dosa najis itu, tapi saudara masih hidup di sekitar tempat itu. Susah. Saudara harus tinggalkan tempat itu dan pergi. Ingat gak waktu Yusuf dirayu sama Tante Poti? Ya kan? Nah, Tante Poti itu sudah ngerangkul gitu mungkin ya, sudah dekepin dia gitu kali ya. Dia mau didekep apa enggak? Ngapain dia? Kabur, lari gitu. Nah itulah satu-satunya jalan dengan toxic people. You have to run away from them. Oke? Bukan berarti kita hate them. Jangan salah. Pikiran kadang kita dikontaminasi. Berarti Pak, kamu benci dong. Firman Tuhan kan gak boleh benci. Enggak, kita gak benci dia. Tapi aku mau protect diriku untuk semakin kuat bersama Tuhan dulu. Ya, nanti urusannya kalau Tuhan suruh datengin lagi, saksikan lagi, boleh-boleh aja saudara. Ya, tapi saudara harus kuat. Oke. Filipi selanjutnya langkah kedua. Filipi 2 ayat 14. Saya kasih judulnya Don't Leave Behind. Leave-nya benar ya saudara ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Paulus itu menulis surat di kitab Filipi 2 ayat 14 kepada jemaatnya Filipi. Kamu lakukan itu untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani teman-temanmu dengan tidak berbantah-bantahan. Saya kasihin title-nya di sini, sering kita anak-anak Tuhan sudah kenal Yesus, sudah pelayanan sudah. Tapi kehidupannya masih hidup di zaman Mesir, saudara. Kehidupan yang zaman lampau masih kita pakai. Nah sering kali kenapa anak-anak Tuhan jatuh lagi? Karena dia masih hidupnya di zaman Mesir, saudara. Santoso yang lama di sini itu sudah dibuang, saudara. Begitu saya kenal Yesus, saya masuk di sini, pindah. Betul ya? Dulu kalau saya belum kenal Tuhan, di kegelapan. Tetapi waktu saya tinggal di sini bersama Tuhan, kita grow up, kita berjalan bersama Kristus, pikiran saya masih di Santoso yang lama. Kenapa? Karena kita masih belum meninggalkan yang lama. Berbantah-bantahan dan bersungut-sungut itu perbuatan bangsa Israel waktu di mana? Di padang pasir, saudara, yang sudah lama. Nah, di sini
sudah baru kan, dia masih ingat bersungut-sungut itu, berbantah-bantah itu. Kita sering melakukannya bukan? Kalau kita sekarang mengatakan bahwa tadi pujiannya mengatakan mengagungkan Tuhan semuanya. Tapi waktu ada problem dalam hidupmu atau gesekan dengan teman antar teman, perbantahan terjadi. Bersungut-sungut terjadi. Kok gitu ya? Apalagi anaknya pendeta. Kayak gitu saudara. Nah, kehidupan seperti ini sering kita hadapi. Marilah kita jangan hidup di yang lama jangan dihidupin lagi. Kalau kita confident, saudara dan saya sama Tuhan amazed. Saudara enggak akan hidup di waktu yang lama. Cara berpikir kita beda, saudara. Gimana kita solve problemnya beda. Kalau ada orang yang menjengkelkan gitu, kita hitung 1, 2, 3, tarik napas dalam dulu. Baru kita ngobrol nanti gitu ya. Kalau enggak, bisa kayak yang lama dulu saudara. Kata-katanya keluarnya, kata-kata binatang semua keluar lagi loh saudara. Bisa. Ya. Jadi ayo kita kalau God fight dan beneran, kita jangan hidupin kehidupan yang lama kita. Siapa yang berubah? Diri saudara sendiri dan saya. Makanya Paulus ingatkan, jangan kamu berbantah-bantah. Kita lihat contoh ini, saudara, ada spion ya di mobil ya, semua pernah naik mobil kan? Naik mobil. Di sini dikatakan, there are far better things ahead than any we leave behind. Spion di mobil itu lebih kecil daripada kaca yang di depan kita, betul nggak saudara? Kalau ini bandingin ya, kaca di depan kita itu kecil, spionnya itu besar. Kita bisa maju enggak ya? Susah ya. Kita mau lihat depan enggak bisa. Maunya lihat di ini jendela belakang itu, kaca belakangnya yang gede, yang bisa ngelihat yang sampai ratusan meter itu masih kelihatan saudara. Kita sering hidup seperti itu loh. Padahal makanya spion mobil itu sudah dikasih tahu kan, kecil. Artinya apa? Kita nggak usah terlalu banyak pusingin hidup yang di masa lampau. Padahal anak-anak Tuhan sering hidup di masa lampaunya. Aku dulu seperti ini, dia banggain saudara. Padahal sekarang dia enggak. Aku dulu ya kalau doa ya bisa berjam-jam loh. Sekarang 1 menit juga kagak. Yang dibanggakan yang dulu, hidupan yang lama, yang sudah berlalu. Sedangkan kita ini berjalan, waktu itu berjalan ke depan. Kalau kita sama-sama Tuhan, kita masih berpikiran left behind, kita akan ketinggalan benar saudara. Jadi ayo pagi hari ini, untuk kita semakin kuat bersama-sama tim di dalam tubuh Kristus ini, kita berpikiran sekarang ini. Gereja ini kayak apa ini? Kalau saudara tahu gereja ini banyak kekurangannya kan? Ya, saudara jangan tinggalin, tapi saudara bantuin. Pak San, saya mau ini nih kurang ini Pak San, saya mau bantuin di bagian ini. Kayak Nia dulu ya, baru datang dia. Ini mantunya kamu, loh. Tepuk tangan dong buat mantunya. Dia baru datang saudara, Pak San, saya terbeban untuk sekolah minggu. Itu buat saya itu wow gitu ya. Ini nih yang belum pernah aku lihat. Tapi banyak orang yang aku lihat, Pak San, gereja ini terlalu kecil. Ini gerejanya kurang, AC-nya kurang dingin. Gak bagus. Musiknya kurang bagus. Saudara, kalau saudara terbeban, saudara terjun ke dalamnya. Pak San, aku mau di musik, aku mau di multimedia. Saudara perbaikin. Sistemnya kayak apa? Ini yang baru bagus saudara. Tapi kalau saudara cuma berbantah-bantah dan bersungut-sungut, percuma saudara.
It is not way out. Amin. Saudara banyak melihat kekurangannya gereja kita ini kan. Ayo tanganin. Om Woi itu, Om Woi. Pak Woi ini kalau ke rumah itu dia kayak adik saya, Woi ini. Kenapa enggak pakai kompor ini? Iya Woi itu kompornya mati itu yang gede. Saya ini paling takut dengan gas, dengan elektrik gitu ya. Paling banter nanti manggil orang, sudah. Tapi ya nek ada duit ya biarin aja. Kita pakai kompor yang kan ada 4 matanya toh. Yang kecil bisa ya pakai aja yang kecil gitu. Istriku, kamu gak tahu susahnya orang ini nunggu api kecil gitu saudara. Woi datang, diperbaikin. Waduh, ini kelihatannya baru gini-gini. Gak tau lah dia MacGyver kita pokoknya dia Woi itu. Besoknya lagi datang lagi. Ngapain kamu datang ini tak perbaikin ini dulu Kasan, tapi saya nggak janji ini bagus apa enggak gitu. Saya langsung iman saya tumbuh gitu. Tanganmu yang jama pasti waras aku gitu. Kelihatannya nggak bisa ini, pokoknya waras gitu. Bener dia warasin tuh, disembuhin tuh kompor nyala dia sekarang. Istriku yang senang saudara, karena masakan apinya gede lebih enak kan daripada yang kecil gitu. Nah ini nih yang belum pernah saya lihat. Kalau saudara datang ke rumah saya, jangan komplain aja. Kok kayak gini. Itu si Agnes tuh sering komplain saudara. Ini harus dibeliin lemari nih Pak. Ini kalau gini, lemarinya tapi gak datang. Saya disuruh pergi sendiri. Ya percuma lah ya. Siap Agnes. Tuhan mau saudara seperti itu sama teman-temanmu. Tuhan itu ingin saudara dan satu sama lainnya itu seperti itu. Put first the others. Ayo kita kadang mementingkan diri kita sendiri. Lebih kuat dibanding kepentingannya kita pribadi. Ya, saya percaya Pak Woi itu gak kengangguran juga. Dia banyak belajar sekolah, dia kerja, banyak. Istrinya aja kadang gak dirawat. Dia mau ngerawatin kompor loh saudara. Ditaruh di depan keperluannya yang lain dibanding keperluan pribadinya. Ini Tuhan yang mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo kita perhatikan teman-teman kita satu sama lain. Coba saudara teleponin gitu loh saudara. Lain kalau anak-anak muda ditelepon, paling sebel. Apalagi nama saya muncul, Santoso. Aduh, ini paling di kongkonan gereja. Gitu saudara. Jangan, saudara kalau terima telepon jangan pesimis. Itu toksik saudara. Ya, orang yang sering pesimis itu toksik. Jadi saudara harus positifkan, optimiskan. Ya. Oh ini Pak Pendeta yang telepon, pasti dia ngasih aku berkat. Gitu saudara ya. If you get what you focus on, so focus on what you want. Amin. Seringkali kita mau fokus sama persoalan kita yang lebih besar. Kita nggak mau fokus sama Tuhan kita yang lebih besar dari segala persoalan. Kalau saudara mau persoalanmu beres, kalau saudara fokusnya sama ke persoalan, nggak akan bakal selesai. Karena fokus kita apa? Problem. Jadi di dalam pikiran ini problemku besar. Komporku ini masalah ini. Kalau saya fokuskan ke kompor itu terus, saya nggak ngapa-ngapain saudara. Saya pusing, saya mau panggil telepon juga, ini piro ya. Kalau di sini kan kita langsung berpikir berapa ini ya, panggil tukang kompor ini aja sudah piro gitu loh saudara. Sudah pikiran saya ini berapa gitu. Aduh, mendingan kita ada 3 kepala apinya, kita pakai aja yang 3, yang 1 biarinlah leren disik gitu ya, mandek disik apinya ini. Uangnya kita pakai yang lain, gitu ngerti saudara ya. Ini sampel, contoh. Persoalan pun kalau saudara menghadapi persoalan yang ini terus di dalam pikiranmu ini, persoalan ini. Saudara kalau kita fokus sama persoalan, saudara akan menerima persoalan itu terus, tanpa selesai. Tapi kalau kita fokusnya sama Tuhan, amazed sama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan gini saudara. Tiba-tiba Woi datang, digerakin gitu, dia datang lagi besoknya loh. Tak pikir sehari itu dia mencoba tidak berhasil, ya paling dia pas lah ya. Ini urusanku lagi lah.
Tapi dia datang besok lagi, ditry lagi. Kalau ini bukan Tuhan yang menggerakkan, gak bisa saudara. Dan kalau Pak Woi enggak amazed sama Tuhan, dia kepikiran tuh, semalam gak tidur. Iya katanya istri, iya enggak tidur. Dia kepikiran kompornya itu gimana ya. Dia mungkin googlein ya, ini gini. Saya juga sudah google saudara, saya juga google. Cuma saya untuk mau buka itu saya wegah. Karena itu urusan dengan gas-gas itu saya takut saudara, kalau meledak, aduh gak mau deh aku urusan gitu ya. Nah, kalau kita fokusnya sama persoalan, saudara gak akan selesai karena fokusnya kita di persoalan itu. Coba saudara jangan ngelihat persoalanmu yang besar, kamu lihat Tuhanmu yang besar. Kadang kita ngomongnya amin, tetapi waktu menghadapi persoalan itu gak gampang saudara. Amin. Gak gampang, benar serius nih. Saudara mau change itu, tapi saudara harus bisa. Don't leave behind. Artinya saudara, kalau saudara terus terpancang dengan persoalanmu, itu berarti kamu hidup di masalahmu. Kalau kamu mau masalahmu lepas, jangan dipikirkan masalahmu. Bukan berarti kita nggak usah kerja wis ya, duit nggak akan datang sendiri. Enggak begitu saudara. Tapi kalau persoalan itu sudah membuat saudara gelisah, gak bisa tidur, itu toksik. Kalau sudah toksik masuk dalam pikiranmu, kamu harus detox itu, keluar. Kalau enggak, kita enggak akan bergerak saudara. Padahal Tuhan sudah bilang, ya kan? Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku sudah berikan kamu kuasa dan otoritas untuk menginjak siapa? Ular dan enggak ada kalajengkingnya Pak. Jadi saya mau nginjak apa gitu. Kalajengking itu life behindmu. Ular itu apa? Life behindmu. Karaktermu yang berpikir lama, itulah yang kamu harus gituin saudara. Harus injekin, harus detoxin pergi. Gak bisa. Harus bisa, gak bisa yang menolong, dirimu sendiri yang bisa melakukannya. Amin. Karena kamu sudah diimpartasikan power dan authority ada di dalam hidupmu. Aduh Pak, suami saya, ya karena kamu melihat persoalanmu. Sehingga persoalan suami dan persoalan istri ini yang besar di otak ini cuma plek itu aja. Padahal Tuhan sudah memberikan otoritas dan kuasa. Coba kamu lihat di sisi lain. Saudara, kalau saudara saya tanya, ini apa yang saudara lihat? Handphone. Apa gambarnya? Apa? Gambarnya apa ini? Hah? Ada apa? Oh ini kayak gini aja ya, kayak gini aja. Coba kalau saudara lihat dari sisi saya, ternyata ada gambarnya loh. Nah saudara ngelihat di satu sisi aja persoalan itu terus, ya enggak mari-mari persoalan itu akan nemplek, plek, udah enggak bergerak dia. Tapi ayo saudara bawa ke sisimu, ya kan? Don't leave behind, live with God. Yang Tuhan lihatkan ini loh saudara. Ternyata enggak ada, ini ada janji-janjinya loh kan, ada SMS-nya atau masuk, ada janjinya. Saya mau kirim transfer Pak loh kan. Puji Tuhan. Pak saya mau kirim makanan. Oh puji Tuhan. Loh, ternyata di baliknya ini tadi ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kita mau hidup yang lama itu. Nah terjadilah perbantahan. Kalau saudara sudah berbantah-bantah sama pasanganmu, sama anakmu, berarti engkau hidup di masa lalumu. Karena masa yang sekarang bersama Tuhan gak ada pertengkaran. Halo, ya ada Pak, masa orang hidup gak ada pertengkaran? Ada, tapi gak seperti persoalan yang terus jadi momok gitu loh saudara. Ya Nia ya, kok guyunya gak enak gitu Nia. Yang ketiga, oke 11:30 kita makan enak ini, Cik Swan yang masak. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya,
dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Paulus ngomong sama jemaat Filipi lagi, kamu harus apa? Bersinar di tengah-tengah zaman now. Kita harus bersinar. Harus, saudara. Sinar itu sudah ada di dalam hidupmu, cuma tinggal on-in aja. Tapi kita off-in terus. Karena apa? Kita life behind. Kita nggak mau terpesona dengan Tuhan. Tuhan gereja-gereja nggak perlu. Padahal saudara, gereja itu cuma 1 minggu sekali aja. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat itu kerja. Betul ya? Sabtu itu dikerjain juga. Minggu dikerjain juga saudara, karena itu double pay. Ya, tapi sekarang enggak kali ya. Nah, jadi saudara, Tuhan itu cuma minta 1 hari aja minggu ke gereja. Itu pun susahnya saudara. Karena apa? Karena sudah pikirannya di sini, time is money. Time is money. Money. Gak ada habisnya nih ya, gak ada habisnya. Nia ini ya maksudnya. Gak akan ada habisnya. Ini contoh karena dia duduk di depan, siapa suruh dia duduk di depan. Jadi kalau Paulus ngomong, kamu ini tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Ingat ini, kita anak-anak Tuhan yang sudah diambil dari gelap kepada terang. Berarti saudara dan saya ini sudah lunas dibayar hutangnya dosa kita. Oke? Di tengah-tengah angkatannya bengkok hatinya yang sesat ini, kamu harus bercahaya. Ini tes buat kita, saya ngomong tes ya. Karena apa? Karena kalau saudara ngomong, aku cinta Yesus. Tadi pujiannya apa ya? Saya ini lupa ya. Kata-katanya itu. I am yours. Kata-katanya bagus sekali di pujiannya. Aku milikmu, now and forever. Tetapi yang di dalam pikiran kita bukan Tuhan, saudara. Persoalan yang besar. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa move on ini sama Tuhan nih. Tunjukin, kamu benar-benar bercahaya. Kamu kinclong, kasih tahu sebelahmu. Kamu kinclong. Nah, kalau kita kinclong, kamu kok enggak ngomong sama sebelahmu? Berantem ya? Oh. Tak kira kamu berantem, enggak kan dia? Kamu gitu. Kelihatan loh saudara, kalau pasangan di sini teman kiri kananmu, kamu enggak ajak ngomong, oh pasti berantem dia. Nanti saya akan datangin, saya doakan, Tuhan roh pemberontakan, roh perpecahan, tak tolak dalam nama Yesus. No, just kidding. Saya mau saudara dan saya untuk masuk dalam tes. Tesnya apa? Tesnya kita apakah benar-benar I am yours. Benar-benar miliknya Tuhan enggak? Dari apa? Dari persoalan yang kita hadapi. Dari apa? Dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat loh. Nia ini, Nia lagi ya. Habis yang paling dekat sih. Suaminya pergi nih. Kerja maksudnya bukan pergi kemana ya. Dia tough sendiri. Dia pergi sendiri. Dia sebelum tante datang ya. Ngurusin anak 2 anak gini. Dites nih. Tak foto gitu saudara. Ternyata nangis dia saudara. Gitu. Oh. Enggak saudara. Dia luar biasa. Dia sukacita. Ada undangan malam gitu ya. Dia datang saudara. Saya kagum juga sih. Kalau saya jadi dia mungkin, aduh Pak, enggak lah Pak, saya sudah 2 anak, udah tidur aja di rumah gitu ya. Tapi dia mau datang. Ini surprise buat saya. Itu dites. Mau put the first others. Keinginan dagingnya pasti dia mau leha-leha lah di kamar ya. Apalagi mendung-mendung. Mendingan aku di sini aja, di rumah aja. Tapi ini demi untuk teman-teman ada perpisahan. Jeremy waktu itu di KM-nya dia saudara. Untuk say goodbye sama Jeremy yang pergi pulang. Dia mau datang. Ini namanya put the first, the others first. Kalau kita
berpikiran aku mendingan di rumah, aku cuma telepon aja, cuman Jeremy balik, nanti dia siapa tahu lagi datang lagi. Enggak penting itu. Betul enggak saudara? Enggak penting, dia bisa telepon. Tapi dia mau praktekkan, put the other first. Ini luar biasa. Vero juga, habis dari capek-capek. Ini contoh ya, kebetulan contoh yang ada di dalam pikiran saya. Ya, bukan saya berarti ngebuliin mereka berdua. Tapi itu contoh tiba-tiba ada. Dia capek, dia habis pesta ulang tahun. Dia terus apalagi orderan pernikahan lagi kan gitu ya. Dia harus pergi ke Melbourne untuk melihat penguburan mami mertuanya Ani. Cuma datang seret, balik lagi seret gitu saudara. Nggak ngelencer loh di sana. Kalau saya bayangkan capek nggak badannya? Capek. Duitnya ada banyak yang keluar nggak itu? Banyak. Tapi ia mau put the other first. Ini yang dahsyat saudara. Tuhan akan melihat apa yang kau taburkan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan juga, kasihilah sesamamu seperti. Nah, kalau engkau akan merawat tubuhmu dengan bagus, rawatlah temanmu dengan bagus juga. Seperti dia itu dirimu. Firman Tuhan sudah ngomong ya saudara ya. Sudah bilang berkali-kali ya. Dan terakhir di Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk memberi apa? Balasan kepada setiap orang. Apalagi setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan haleluya. Saya percaya apa yang dikerjakan oleh Nia, apa yang dikerjakan oleh Woi, apa yang dikerjakan Ibu Vero, itu akan Tuhan gantikan setimpal dengan apa yang kau berikan. Yang masak pun segini saudara, capek, apalagi musim dingin, ada keluarga datang, maunya pergi. Tapi sudah terpesona sama Tuhan, bukan sama manusia. Terpesona, amazed sama Tuhan. Kita mau ninggalkan itu, kalau dia telepon Pak Bu Peti misalnya, Ibu Cik Suan bilang, Pet sorry adikku besok balik, aku gak bisa nang gereja, gak bisa masak, kamu yang masak. Bisa gak? Bisa lah, kita terima itu. Dan di sini gak ada pemaksaan ya. Gak ada pemaksaan ya Pet? Gak ada, gitu. Gak ada, tapi segini saudara. Dia bisa mendadak pun kita nggak bisa ngomong apa. Betul nggak? Tapi karena Cik mau put the others first. Adiknya, lu harus melok gua, lu di sini gua yang ngatur. Gitu dia bisa bilang sama adiknya. Adiknya, gitu aja saudara ya. Jadi apa yang Tuhan lihat perbuatan kita. Dikatakan di Yeremia, dikatakan di sini, aku akan balas. Diberi balasan. Santoso nggak bisa balas. Rimpet nggak bisa balas. Apa yang saudara sudah berikan tabur nggak bisa balas. Tapi yang bisa balas siapa? Tuhan. Makanya saudara harus amazed sama Tuhan. Saudara harus benar-benar hidup bukan di life behind. Tapi benar-benar real bersama Roh Kudus saat ini. Sehingga kehidupan saudara nggak bantat. Ya, lama lagi, enggak. Excited gitu loh. Setiap hari ada baru, ada baru, ada baru. Lalu saudara ingat, hidupan ini ada tes dari Tuhan. Aku yang menguji hati. Saya nggak bisa ngelihat, saya ngelihat wajah-wajah aja yang nampak ini. Tapi Tuhan yang menyelidiki selubuk hatimu. Tuhan tahu yang paling dalam hatimu saat ini kamu jengkel, kamu marah. Tuhan itu tahu benar. Dan Tuhan mau melihat saudara mau berubah apa enggak. Nah ini jawabannya dari tangan saudara. When we truly are putting other first, we cannot but feel at peace with ourselves. Saudara akan buktikan. Saat engkau mendahulukan temanmu, keperluan temanmu, kamu akan melihat sulit loh benernya. Nia tadi sulit dia mau nggak datang ini nggak enak, mau gimana ya. Tapi kalau dia mau paksain aku mau berikan. Waktu dia pulang dia kan happy, ada peace. Betul nggak?
Mungkin dia nangis. Nangis karena apa? Bangga sama Tuhan, yang luar biasa Tuhan kau mampukan aku hari ini. Sepanjang malam ini. Fero juga pulang dari sana, capek banget loh ini badan ini ya. Duit sudah hilang lagi. Tapi waktu dia melakukan itu, dia ada sukacita saat dia pulang. Ada satu tenaga, energi yang dari Tuhan yang dahsyat. Woi juga akan merasakan itu. Setelah apalagi apinya keluar, itu senengnya bukan main. Membuat orang lain senang itu hati kita itu senang, benar gak? Dan itulah hati Bapa seperti itu. Tuhan itu tidak mau meninggalkan saudara sendiri. Tuhan pakailah teman-teman tubuh Kristus ini untuk saling menguatkan. Begitu saudara lakukan itu, Tuhan itu senang gak Bapa kita? Senang banget. Dia akan balas apa yang kau perbuat. Apalagi saudara gak berbantah-bantah waktu melakukan itu. Apalagi saudara lakukan dengan sukacita dan excited. Tuhan akan balas lagi lebih berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ayo tim musik kita berdoa. Amin saudara. Have a blessed Sunday.